Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesehatan, kekuatan, dan masih memberi umur panjang sehingga kita masih menjumpai bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan, yang mana kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang zakatul fitrah, yaitu zakat fitir atau zakat badan. Kemarin sudah disebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi zakat ini kemarin disebutkan, yang pertama adalah diserahkan, diberikan al-mustahiq, orang yang berhak menerimanya. Siapa itu orang yang hak menerima zakat? Yaitu al-fuqara wal masakin. Ya, al-fuqara wal masakin kemarin sudah dijelaskan siapa itu fuqara dan siapa itu masakin. Kemudian itu juga fisabilillah, orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin sudah dijelaskan juga apa sih fisabilillah itu dan apa sih yang dimaksud dengan sabilillah itu, sudah diterangkan dalam pertemuan kemarin. Sekarang kita memasuki yaitu siapa orang yang menerima zakat, yang berhak mendapatkan zakat. Maka termasuk golongan yang berhak menerima zakat yaitu amil. Siapa amil itu? Ya, amil adalah orang yang ngurusi, orang yang mengurusi daripada zakat tersebut. Ya, di situ ada katib, ada pencatat, ada penerima, kemudian ada penyaluran. Ya kan, itu namanya amil. Entah itu untuk zakat fitrah atau zakat mal. Maka mustami'in, pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Mawardi, ya, afdalnya, lebih utamanya zakat itu diserahkan terhadap amil, ya kan? Diserahkan terhadap amil. Kemudian amil membaginya kepada orang yang mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Akan tetapi, ya kan, dengan syarat. Yang pertama, amilnya thiqah, amilnya dapat dipercaya, ya kan, tidak pernah bohong, tidak pernah ngapusi, ya kan. Kemudian begitu juga amilnya tidak pernah ayaminul kadzibah, tidak pernah bersumpah palsu. Contohnya sumpah palsu begini, ketika ini berdagang, ya kan, jadi berdagang, kemudian menawarkan barang ke seseorang, dia sumpah kepada orang tersebut, demi Allah, barang ini tadi sudah ditawar orang 2 juta, padahal belum. Untuk menaikkan harga barangnya, itu dinamakan yaminul kadzibah. Ya, maka amil hendaknya tidak pernah melakukan yaminul kadzibah, sumpah palsu. Kemudian yang kedua adalah amanah, ya kan, amanah. Nah, dia dapat dipercaya,
apa yang diserahkan muzaki kepadanya, maka dia salurkan semuanya kepada orang-orang yang berhak mustahiquz zakah, yang berhak menerima zakah. Ini syarat. Maka apabila memenuhi kriteria ini, yaitu siqah, amanah, maka menurut Imam Mawardi zakat afdolnya diserahkan kepada amil. Kemudian timbul pertanyaan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus gambarannya tuh amil bagaimana? Ya, amil yang sah itu bagaimana? Maka di dalam syariat, amil yang sah yaitu amil yang diangkat oleh imam, amil yang diangkat pemimpin, amil yang diangkat oleh pemerintah resmi. Ya, pemerintah membuat surat SK, ya kan, bahwasanya si fulan jadi amil, si fulan jadi amil, si fulan jadi amil. Itu yang dinamakan amil sah, yaitu yang diangkat dengan pemerintah, yang diangkat oleh imam, yang diangkat oleh pemimpin. Nah, kalau contohnya sekarang yaitu ya Basnas, ya itu termasuk amil itu. Karena apa? Karena Basnas ini yaitu komunitas, yaitu di situ menampung zakat, dan kemudian mereka mendapat SK resmi pengangkatan daripada pemerintah. Maka ini dinamakan amil yang sesungguhnya, yaitu Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Nah, terus yang terjadi sekarang fenomena, ya kan, di masyarakat, ya kan. Jadi ya di masjid-masjid atau di musola-musola atau madrasah-madrasah, ya kan, dia itu membentuk amil dengan dirinya sendiri. Kamu jadi yang terima, kamu yang mendoakan, kamu yang mencatat, kamu yang membagi. Apakah ini sah dinamakan amil? Apakah orang ini termasuk orang yang mendapatkan zakat atas nama amil? Maka apabila diangkat dengan sendirinya sendiri, dengan hasil musyawarah dirinya sendiri, ya dia ngumpul membentuk panitia, ya kan, untuk menjadi amil, maka itu tidak dinamakan amil yang sah menurut syariat. Maka mereka tidak berhak menerima zakat. Ya, tidak boleh mendapatkan zakat atas nama amil, ya kan. Itu dinamakan panitia, bukan amil. Bolehkah mereka bolehkah mereka untuk menerima zakatnya muzaki, untuk diserahkan kepada mustahiq, orang yang berhak menerima zakat? Bisa, tapi wakil dia, sebagai wakil daripada muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, wakil untuk membagikan kepada mustahiq, orang yang berhak menerima zakat. Bagaimana hukumnya? Sah saja, ya. Tapi yang pertama hendaknya, ya kan, diserahkan keseluruhannya dengan fuqara wal masakin, dan itu adalah wakil, ya, mewakili daripada muzaki. Kemudian perlu diperhatikan juga, ya, mereka tidak boleh menggunakan, ya kan, kas masjid untuk operasional untuk menyalurkan zakat. Contohnya apa? Dia beli plastik, ya kan, atau beli pulpen atau buku, ya kan, untuk mencatati zakatnya siapa-siapa, atau kresek plastik untuk membagi beras, dan sedangkan ini semua diambil daripada kas masjid, maka tidak boleh, ya, hukumnya tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena la ta'udud al-manfa'ah fiha, la ta'udu al-maslahah fiha, ya kan, fiha nggak ada masalah yang kembali ke masjid. Karena apa? Maslahahnya tidak kembali ke masjid. Maka dengan sebab itu, maka ketika membagi zakat, memakai uang kas masjid untuk operasional, untuk beli plastik, pulpen, buku dan sebagainya, maka hukumnya tidak boleh. Ini harus diketahui, ya, kepada panitia penyelenggara, entah di masjid atau di musola. Kemudian, ya kan, si panitia tadi, ya kan, sebagai wakil dia terhadap orang muzaki, orang yang melakukan zakat, tidak boleh membagi rata, ya, dipukul rata. Jadi semuanya dapat satu gang, semuanya dapat diratakan 2 kilo semua dapat. Ya tidak seperti itu, ya kan, nggak boleh. Kaya dapat, miskin dapat, orang yang masih muda, pekerja, semuanya dapat, diratakan. Katanya apa? Dalih biar adil. Tidak boleh. Semuanya harus dikasihkan orang yang berhak menerimanya, itu al-fuqara wal masakin, yaitu orang fakir dan orang
miskin. Mustami'in pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan tambahi lagi. Terus afdhalnya ya kan mengeluarkan zakat itu dengan beras atau dengan uang. Menurut Imam Syafi'i ya kan mengeluarkan zakat harus dengan beras. Yaitu makanan yang dimakan di daerah itu. Ya, al-ghalib kebiasaannya daerah itu memakan apa? Ya, makanan pokoknya itu apa? Kalau beras berarti dia wajib mengeluarkan beras, tidak boleh mengeluarkan uang. Walaupun ada pendapat bahwasanya boleh mengeluarkan zakat dengan uang. Tapi kita lihat ya kan, di Indonesia itu beras masih banyak. Di mana-mana bisa beli beras. Kalau nggak punya beras, punyanya uang, ya kalau mau zakat belikan beras dulu. Ya kan, jangan disodorkan kepada amil, ini uang zakat saya, jangan. Kalau bisa zakatul fitrah, zakatul badan, yaitu memakai beras, makanan yang biasa kita makan, makanan al-ghalib yang kebiasaan di daerah itu dimakan. Jangan memakai uang, walaupun ada pendapat dibolehkan memakai uang. Ya, ini harus perlu dipahami. Ini perlu dipahami. Kan nggak ada sulitnya. Ya, zakat dengan beras itu nggak ada sulitnya, mudah aja. Di toko-toko banyak orang yang jualan beras. Di mana-mana banyak yang jualan beras. Petani-petani banyak yang jualan beras. Tidak ada alasan seseorang mengeluarkan zakat fitrahnya memakai uang selama mudah beras itu didapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayah sehingga kita semuanya bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu zakatul fitr. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.